Iza btalaitu abdan min ibadi mu'mina, apabila aku menguji satu orang dari hambaku yang beriman itu, fahamidani, lalu hambaku itu tetap dia memujiku. Memuji dalam artian apapun yang terjadi dia mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk ruku' dan sujud kepadanya. Mudah-mudahan semoga segala amal yang kita lakukan pada pagi ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama-sama berdoa, bertawassul dengan membaca salawat badar dan salawat nariyah. Salatullah salamullah ala
hallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin mi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca hadis-hadis qudsi yang terdapat di dalam kitab Ar-Rawdatul Bahiyah yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama yang bernama Mulla Ali Al-Qari. Pada pagi ini kita masuk ke hadis yang ke-6. Temanya adalah Samaratus sabri 'alal ibtila, buah dari kesabaran ketika kita diuji oleh Allah. Jadi hidup ini Bapak Ibu pasti ada ujian-ujian dari Allah. Hiduplah dan kau akan diuji, engkau akan ditagih dari ujian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Shaddad bin Aus, Allah ridha kepadanya. Shaddad berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Suatu ketika aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Iza btalaitu abdan min ibadi mu'mina, apabila aku menguji satu orang dari hambaku yang beriman itu, fahamidani, lalu hambaku itu tetap dia memujiku. Memuji dalam artian apapun yang terjadi dia mengucap alhamdulillah. Beginilah orang-orang beriman itu Bapak Ibu. Menang 01 alhamdulillah, menang 02 alhamdulillah, indalillah Pak ya, alhamdulillah. Menang pun misalnya 03 alhamdulillah. Kenapa? Karena siapapun yang menang kita tidak risau.
Duduk pun kita alhamdulillah, terduduk pun alhamdulillah. Apa cerita ketua umum awak? Ha? Alhamdulillah, Pak. Macam mana suara? Ha? Di bulan kemarin saya bilang, Pak, kita mesti memilih orang-orang yang terikat jantung hatinya di rumah Allah. Itu paham-paham aja lah jamaah tu. Ya, kalau tak paham jamaah memang gagal pengajian kita, Pak. Macam mana buktinya pada tanggal 14 kemarin? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tetap memuji Allah Ta'ala. Karena apapun yang terjadi, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dari cobaan itu kata Allah, wa sabara ala mabtalaituhu. Lalu ketika ia tetap bersyukur kepada Allah, ketika hatinya tetap kokoh, ketika dia tidak risau dengan apapun yang terjadi, lalu dia bersabar dengan ujian Allah tersebut, apa yang akan ia dapatkan? Fa innahu yaqumu min madja'ihi. Lalu ketika ia bangkit dari tempat ia berbaring pada hari itu, kayauma waladathu ummuhu, seperti ia di hari dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa seseorang yang lahir pada hari di mana ia keluar dari rahim ibunya, pada saat itu dia bersih dan tidak ada dosa sama sekali. Wa yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala lil hafazah. Lalu ketika orang itu tetap memuji Allah, lalu dia sabar, di mana ujian Allah itu barangkali membuat ia terbaring, membuat ia tidak maksimal, membuat ia tidak bisa bergerak dengan sempurna beribadah kepada Allah. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, berkatalah, berkalamlah Allah kepada malaikat penjaga kiri dan kanan kita. Apa kata Allah kepada malaikat-malaikat penjaga ini? Inni qad qayyadtu abdi haza. Wahai para malaikat yang menjaga hambaku, aku sudah membuat hambaku ini tertawan, tak bisa leluasa ia beribadah karena ada ujian dari Allah tadi. Fa ajru lahu ma kuntum tujuruna. Maka catatlah bagi hambaku itu sebagaimana engkau catat seperti biasanya. Wa huwa sahih, di saat ia tidak terhalang oleh apapun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang kita baca ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis ini, ada di antara hambaku itu yang tertawan oleh ujian yang Allah berikan, sehingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Maka di sini disebutkan maksudnya adalah ketika Allah berikan kepadanya ujian penyakit. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara hamba Allah yang Allah berikan penyakit yang luar biasa? Namanya Nabi Ayyub alaihi salam. Lalu ketika ia diberikan penyakit itu, tak bisa bergerak, tak bisa kesana kemari, ia hanya terbaring di tempat tidurnya.
pada saat itu apa yang bisa ia katakan adalah anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa oleh cobaan yang berat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling maha kasih. Jadi ketika kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ditimpa penyakit, diberikan keterbatasan oleh Allah sehingga kita tidak bisa bergerak bebas, mungkin sakit berbulan-bulan. Nah, maka pada saat itu satu yang mesti kita kokohkan di dalam hati kita, sebagaimana Nabi Ayub mengatakan, anni massaniyad-durru, ya Allah, aku terima ini, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah yang maha pengasih. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita diberikan penyakit itu, yang tak boleh hilang dari keyakinan, dari iman kita, dari kalbu kita, Allah maha pengasih. Jadi Bapak Ibu, saya nak cerita sedikit. Anak saya sejak usia 5 tahun itu alergi. Anaknya alergian, Pak. Jadi kalau bangun tidur itu kena AC bersin, keluar selemo. Tahu selemo, Pak? Kalau bahasa baratnya ingusan. Lalu batuk bersin. Kalau sudah batuk, itu sesak tuh. Harus pakai apa nama itu, Pak? Inhaler, alat semprot itu. Kemana-mana berobat, dibawa ke sini, dibawa ke sana, ya, dibawa ke dokter anak. Heran dokter anak, Ustaz, kok sering sekali anak ini dibawa ke saya? Ya, yaitulah dokter, ini ikhtiar kita. Sekarang Ustaz, begini saja, Ustaz ambil air minum, kemudian bacakan Al-Fatihah. Itu namanya ruqyah atau jampi-jampi yang dibenarkan oleh syariat. Lalu diminumkan kepadanya. Lalu saya sampaikan, sudah Bu dokter, tapi ndak mangkuih doh. Tahu mangkuih Bu? Itu bahasa Minang. Tak mempat. Apa kata dokter nih Bapak Ibu? Masalahnya Ustaz ndak yakin katanya. Mak, kau naik tembak langsung di titik. Masa seorang Ustaz, doktor pulo, doktornya tuh di luar negeri pulo, digitukan sama dokter yang S1, Ustaz ndak yakin ke Allah Ta'ala katanya. Marah saya tuh Pak. Saya tak marah, ya, karena kadang kita ditegur oleh Allah itu dari orang-orang yang barangkali kita tidak sangka kita mendapatkan pelajaran. Akhirnya tertunduk malu, bukan malu kepada manusia, tetapi malu kepada Allah. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Iya pula, ya, masalahnya kita ni kurang yakin Allah Maha Penyembuh. Obat tak menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan hanya Allah. Fa iza maridtu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Makanan tak memberikan kenyang, yang membuat kenyang hanyalah Allah. Air minum tak memberikan, tak melepaskan dahaga, yang melepaskan dahaga hanya Allah. Kita tak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan hanyalah Allah. Kuasa mutlak hanya milik Allah semata. Kuasa mutlak hanya milik Allah semata. Jabatan tahta milik Allah semata. Ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki, ia ambil dari siapa yang ia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ini kalau misalnya Pak Ketua kita terduduk, ingat ayat ini.
Ya Pak ya, misalnya tak tercapai target, ingat ayat ini. Tapi kita yakin nengok wajahnya, imannya kuat beliau ini ya, tenang, senyumnya bahagia. Karena di gerbang perumahan saya tuh nampak foto Bapak. Nampak senyumnya ya, barokah insyaallah. Nah, jadi apa? Balik kita ke cerita tadi, masalahnya Ustaz tak yakin kata beliau. Ya, berobat ke mana-mana sejak umur 5 tahun sampai sekarang usia 10 tahun. Ya, 10 tahun 5 tahun sudah berobat. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu? Beginilah Ustaz kata dokter itu. Lah lama anak wak kobobe. Cuba Ustaz berikan dia suplemen habbatus sauda. Itu kan habbatus sauda itu dalam sebuah hadis dikatakan dawaun likulli da. Dia adalah bisa menjadi obat dari segala penyakit. Lalu saya tanya, mengapa begitu dokter? Lah masalahnya ni kan di iman kita Ustaz, di keyakinan kita. Bukankah Nabi yang mengatakan itu, mengapa kita tidak percaya? Sebagaimana bukankah Allah yang mengatakan madu itu ada unsur kesehatan? Kan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala, keluar dari perut lebah-lebah yang menghisap punga itu minuman yang manis, fihi shifaun linnas, di dalam yang keluar dari perut lebah itu ada sumber kesehatan. Nah sekarang kata beliau, Allah sebutkan madu itu kalam Tuhan kita, Nabi sebutkan habbatus sauda itu kalam dari Nabi kita, lalu Nabi sebutkan berbekam. Bukankah itu juga kalam Nabi kita? Sekarang kita percaya, kita yakin apa tidak? Bapak-bapak yakin tak dengan madu? Jadi ada madu yang kalau dibawa pulang ke rumah, orang rumah tak marah. Ya. Tapi kalau madu ya asli, kalau dibawa balik pulang ke rumah ibu-ibu marah. Iya tak Bu? Bu, kalau bapak suami ibu bawa madu yang asli pulang ke rumah, saya yakin ibu-ibu tak buka pintu. Ya, boleh nak tu Bu? Bapak-bapak ni bermadu? Boleh. Ni cepat Pak Imam menjawabnya. Saya yakin dia cepat menjawab ni karena ibu tak di sini ni. Betul. Tapi kalau di sini orang rumahnya tak berani beliau jawab itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Boleh nak tu Bu? Bapak-bapak kami laki-laki ni bermadu. Boleh ajalah Bu. Minum madu. Memang ibu-ibu ni tak beriman nampaknya. Boleh. Macam mana pula tak boleh? Maksimal boleh 4. Maksimal boleh 4. Kan semangat ni apa-apa. Ya. Maksimal memang boleh 4 kalau mampu berlaku adilnya. Masalahnya kini pandai tak berlaku adil tu. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah tak pandai aja nampak ya. Maksud saya. Nah, jadi ada madu yang bila dibawa balik ke rumah, orang rumah tak marah. Madu apa dia? Madu lebah. Allah menyatakan fihi sifaun linnas, di dalamnya ada sumber kesehatan, ikhtiar dengan izin dari Allah. Allah berikan di situ ada unsur obat yang sesungguhnya Allah lah yang mengizinkan kesembuhan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Bismillah ya, dirutinkan beberapa bulan terakhir ini. Setiap pagi minum habba sauda, lepas makan siang minum habba sauda, lepas makan malam atau sebelum tidur minum habba sauda. Alhamdulillah Bapak Ibu, lepas dari obat semprot inhaler itu ya, yang sudah dipakai selama lebih kurang 3 tahun ini. Nah, akhirnya kita bersyukur kepada Allah, akhirnya bertambah iman kita.
bertambah iman. Apa sebab? Kemana-mana berobat, kadang kita lupa dengan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, balik kita ke kaji kita tadi, bahwa apa? Bahwa yang menyembuhkan, yang tak perlu kita risaukan, atau seperti yang diceritakan oleh Nabi Allah tentang Nabi Ayub alaihi salam, ketika ia menerima ujian itu, dia tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah ya Allah yang maha pengasih. Jadi kokohkan itu. Cara kasih Allah itu banyak cara, ya. Apapun yang ditimpakan kepada kita, tetap pada saat itu Allah maha pengasih. Kadang ditunjukkan oleh Allah jalan-jalannya, tetapi yang Allah lihat itu adalah prosesnya. Jadi itu yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Jadi ada keterbatasan yang menyebabkan kita tidak sempurna dalam beribadah. Mungkin ujiannya adalah penyakit dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dari hadis ini Allah berkata kepada malaikat-malaikat penjaga. Apa makna dari malaikat penjaga itu? Al-malaikatul lati taktubu ala bani Adam a'malahum. Ternyata malaikat penjaga itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi kiri dan kanan kita, menjaga apapun yang akan kita lakukan, lalu ia catat, lalu ia beritakan baik dan buruknya, di mana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kalian anak keturunan Adam ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat ini adalah kiraman. Kiraman itu malaikat-malaikat mulia, katibin, yang mereka kerjanya adalah mencatat amal kita. Maka di saat kita sendiri Bapak Ibu, mestilah kita harus merasa malu jika ternyata, maaf cakap, kita hendak membuka aurat. Jadi misalnya kita memakai pakaian, ya, lalu maaf cakap mungkin kita tidak menjaga aurat kita. Pada saat itu hendaknya kita malu. Kenapa? Karena ada malaikat penjaga. Dalam sebuah riwayat, malaikat penjaga itu, ya, 2 kali cuma di dalam kehidupan kita ini sehari-hari yang dia tidak di samping kita. Yang pertama ketika kita masuk ke dalam toilet, ke dalam WC, ketika kita aktivitas mandi, dan yang kedua di saat kita, maaf cakap, melakukan hubungan suami istri. Maka sebelum melakukan hubungan suami istri itu, di mana malaikat tidak ada yang menjaga kita, maka ada potensi setan datang hadir. Maka kita dianjurkan membaca doa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtani. Ya Allah, lindungi aku dari setan, dan apapun yang engkau karuniakan dari hubungan ini nanti jauhkan pula dari setan. Nah, jadi ada adab, ada etika yang mesti kita jaga. Di antaranya menghormati para malaikat-malaikat tadi yang disebutkan oleh Allah. Para malaikat ini sifatnya adalah kiraman katibin. Jadi kiraman katibin ini nama sifat malaikat, bukan nama
malaikat. Kan ada pula orang yang keliru dia. Oh, siapa nama malaikat yang mencatat kiri dan kanan kita itu? Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Siapa nama malaikatnya? Oh, itu malaikatnya kiraman katibin. Itu bukan nama malaikat, tetapi malaikat penjaga yang kiraman, yang mereka adalah makhluk mulia yang kerjanya katibin, mencatat apa yang mereka catat. Di mana? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat ini ketika ia bertugas, jika yang kita lakukan itu adalah kebaikan, ini ingat Bapak Ibu, atau kita meniatkan atau merencanakan kebaikan, itu malaikat yang sebelah kanan langsung mencatat. Kita melakukan kebaikan, 1, dicatat hadiahnya 10. Atau baru berniat untuk melakukan kebaikan, malaikat tahu, langsung pula dia mencatat. Umpama pagi tadi saya berat sekali nak hadir ke sini Pak, ya, karena hujan rintik-rintik. Ya, ketika bangun jam 4 itu hujan rintik-rintik, suasana dingin. Onde lomak betul lah melanjutkan tidur. Karena kalau datang ke Baitulsalam, wajah-wajah itu je yang nampaknya. Wajah-wajah lana. Itulah. Ya. Ya. Tak ada yang baru. Nah, tetapi ketika terbangun pagi tadi, ada niat di dalam hati. Ya Allah, jangan-jangan ada nanti dari lisanku ini keluar kalimat yang memberikan hidayah kepada yang mendengar, keluar kalimat yang menggerakkan untuk beramal, atau keluar kalimat yang pada ujungnya membuat jamaah nanti bersemangat bertambah ilmu mereka. Atau kalaupun tak begitu, ketika saya datang ke Baitulsalam itu nanti, setidaknya ketika lewat di pemakaman pekuburan umum itu, saya mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada niat, muncul niat pada saat itu. Kalaupun nanti ceramah saya ni tak ada menggerakkan amal, tak menimba ilmu misalnya, habis hilang, tetapi setidaknya saya sudah melakukan kebaikan. Saya berniat untuk ziarah kubur. Ketika lewat di situ kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi rupanya masuk ke masjid lupa mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Padahal tadi di rumah sudah berniat. Itu malaikat sebelah kanan sudah mencatat. Begitulah baiknya Allah Ta'ala tu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau tak masuk surga Bapak Ibu tu memanglah kelewatan, ya. Karena memang rahmat Allah itu lebih agung, lebih besar. Nah, kemudian bagaimana dengan malaikat yang kiri? Disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani ini, ketika melakukan sebuah keburukan, itu tidak langsung dicatat oleh malaikat pencatat keburukan tadi. Berdosa misalnya Pak, lakukan yang dilanggar dalam syariat, itu tidak langsung dicatat, ya. Atau berkeinginan melakukan kebaikan, tidak langsung dicatat. Nah, kenapa malaikat sebelah kanan ini tidak mencatat langsung? Karena ada perintah dari malaikat sebelah kanan. Jadi malaikat sebelah kiri ini tak langsung mencatat. Kenapa? Karena ada perintah dari malaikat sebelah kanan. Apa kata malaikat sebelah kanan? Amsik, tolong tahan dulu, jangan dicatat. Kenapa demikian? Fayumsiku, lalu si malaikat sebelah kiri yang bersifat kiraman katibin tadi, sementara tidak mencatat,
Berapa lama dia tidak mencatat? Sekira sita saat atau sab'a saat, sekira 6 sampai 7 jam. Jadi intervalnya tak dicatat dulu, Pak. Tak dicatat dulu, Bu. Ya, ibu sudah melakukan keburukan ini. Ibu sudah bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya misalnya? Menyiram suami karena tak jaga lolok pagi. Ya, disiram suami. Atau ada maksiat, ya. Kalau ibu-ibu ni maksiatnya agaknya mungkin kalau berkumpul bersama-sama beli sayur gunjing. Oh, tu apa tu macam tu. Tu ibu tu macam atau lopeh cakap. Ya. Pernah tak, Bu? Pernah. Ngaku ajalah. Sama kita. Apa-apa ni yang membuat dosa mulutnya barangkali cerita-cerita politik. Ya, bilang begini begitu, wallahu alam. Ya, banyak dosa kita. Nah, kata malaikat kanan ke malaikat kiri, tunggu dulu 7 jam, 6 jam. Fa in istaghfarallah, lalu dalam interval sampai 7 jam ke depan itu, jika ia beristighfar kepada Allah, lam yuktab alaihi syai'a, maka tidak dicatat jadinya keburukan itu. Allahu akbar. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad ni, Pak. Jadi ada 7 jam ke depannya, ya, tersalah kita tadi misalnya, maka setelah itu kita sadar, astaghfirullah, menyesal, ya. Setelah tersebut orang astaghfirullah, setelah melakukan maksiat astaghfirullah. Nah, lalu kalau setelah 7 jam itu ia tidak beristighfar kepada Allah, barulah dicatat keburukannya tadi sebagai sebuah dosa, tetapi itu pun dicatat hanya satu. Luar biasa enggak, Pak? Ya, sudahlah diberi interval, tak kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk istighfar tadi, udah catat, tapi dicatatnya hanya satu. Kalau pahala tadi dicatat 10 Allah, dan langsung. Allahu akbar. Ini dia poin kedua. Ya, ketika Allah mengatakan lil hafazah tadi, hafazah itu adalah malaikat pencatat kiri dan kanan. Kemudian poin yang terakhir Bapak Ibu dari hadis ini, ketika Allah mengatakan fa ajrulahu, catatlah seperti yang kalian catat ketika dia dalam kondisi normal tadi. Ini menunjukkan haza min mazidi fadlillahi ta'ala ala abdihil mu'min. Ini adalah tambahan karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Maksudnya seperti apa? Ketika Allah uji kita, di antara ujian itu mungkin sakit, sehingga ketika kita sakit tadi, tentu kita tak bisa salat berjamaah ke masjid. Padahal pada waktu kita sehat, kita rutin ke masjid. Sakit kita tidak sempurna, tak bisa kita salat duha, padahal biasanya kita salat duha. Nah, ketika dia tadi menerima sakit ini sebagai sebuah takdir Allah, tetap memuji Allah, tetap sabar dengan yang Allah berikan ini, maka ketika dia salat di rumah, dia dicatat oleh malaikat sama pahalanya seperti salat berjamaah di masjid. Jelas, Pak? Begitulah hebatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika kita terpaksa salat duduk, ya, karena salat duduk itu kan tak sempurna kita beribadah jadinya, tetapi kata Allah, catatkan kepadanya seperti mana ia salat seperti biasa. Jelas? Itu ujian sakit. Atau ujian kita misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam kemiskinan, sehingga dengan kemiskinan tadi kita terima, lalu kita sabar, maka kita diberikan catatan oleh Allah ketika menerima itu semua. Tak beda kita dengan ibadahnya orang-orang kaya. Pernah datang suatu ketika orang-orang miskin ini protes kepada Allah, kepada Nabi,
Zahaba ahlud duthur bil ujuri ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak mereka mendapatkan pahala. Mereka bisa haji, mereka bisa sedekah. Kami bisa salat, mereka salat, tapi mereka bisa sedekah ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian bisa menandingi mereka dengan mengucapkan apa? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kata Nabi, kalian ucapkan itu kalian insya Allah bisa menandingi mereka. Apa sebab? Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap la haula wala quwata illa billah sedekah, setiap zikir yang terpatrikan di dalam keyakinan dan lisan sedekah. Bahkan di setiap kebaikan kalian itu ada sedekah. Bahkan ketika berjumpa dengan sahabat sesama mukmin mukminat, kita memberikan senyum juga adalah sedekah. Begitu ya. Ada semacam kurangnya di sini, ada semacam pemberian karunia di tempat lain. Begitulah nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ujian sakit, ujian kemiskinan, ujian apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu kepada kita, memang mungkin mengucap sabar itu mudah, tetapi ya ketika kita lakukan pahalanya besar, tak mengurangi apapun dari amal kita, justru akan menambah dari amal-amal itu sendiri. Maka kesimpulannya adalah hidup kita dikaruniai oleh Allah. Yang punya hidup, yang punya mati hanyalah Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah berikan kehidupan, pasti ada ujian, dan ujian ini banyak macamnya. Menghadapi ujian ini, memujilah selalu kepada Allah dan perkokoh kesabaran. Ujung-ujungnya adalah tambahan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang bila ternyata semua ujian ini berujung kepada kematian, maka hidup kita dalam keadaan baik, ujung dari hidup juga husnul khatimah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka jika kita masuk kubur, jadilah kuburan itu sebagai taman-taman surga, dan insya Allah pula akan dipertemukan dengan Nabi kita dan dimasukkan pula kita semua ke dalam surga Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya berharap kita bermimpi semua kita di Masjid Baitul Salam ini nanti di akhirat antri di pintu surga. Amin. Waktu antri itu biarlah saya di depan. Jadi Pak, pas saya di depan masuk saya, lalu saya tutup pintu tuh. Merasailah Bapak Ibu. Tapi apa kata Pak Ketua Umum? Tutupilah Ustaz. Satu yang Ustaz tutup, kami masih bisa masuk di pintu yang itulah hebatnya jamaah Baitul Salam tuh Pak. Ya, kalau Ustaznya cik pintu yang bisa masuknya, inyo bisa masuk ke 8 pintu tuh masing-masing. Barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kaji kita pada pagi yang barakah ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan mengokohkan amal kita, terutama untuk saya yang menyampaikan dan pada umumnya kepada kita yang mendengarkan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, pakai mic Bu. Kurang dengar. Tadi Ustaz menyampaikan apabila kita melakukan suatu dosa lagi, ya.
tunggu mereka menunggu menentukan tunggu 7 jam dulu. Ya. Habis itu apakah kita mengucapkan istighfar? Ya. Sedangkan tapi ada juga Ustaz menbilangkan kalau kita mengetahui orang harus langsung kita minta maaf ke dia. Ini mana yang apa yang harus Ya. kita? Ya. Baik. Memang dosa ibu-ibu banyak-banyak tuh biasanya dari gunjing tadi. Ya, ngumpul-ngumpul nanti di pengajian tasobui jurang. Nah, lalu apakah berdosa menggibah orang? Berdosa. Diberikan waktu maksimal 7 jam istighfar kepada Allah. Setelah itu kalau orang itu yang kita gunjing itu ada di situ, minta maaf. Minta maafnya secara umum aja, Bu. Ya, minta maaf lahir batin ya, Bu. Maafkan lahir batin ya. Gitu aja. Tak perlu pula Ibu detailkan. Saya menggunjingi Ibu tadi. Memang saya sebut Ibu nih tadi suka. Itu mencari lawan namanya tuh. Mencarilah, minta maaf lahir batin. Kalau tak bertemu misalnya, maka ada ulama yang mengatakan doakan orang yang kita gunjing itu. Macam mana doanya? Ya Allah, ampunkan dosa saya dan ampunkan dosa si anu. Kalau kita tak bertemu mungkin sama dia, insya Allah begitu sudah cukup. Tapi jangan diulang balik. Ya, cukuplah sampai di situ. Begitu caranya, Bu, ya. Jadi kalau ketemu mohon maaf. Makanya kita nih Bapak Ibu, setiap berjumpa dengan kaum muslimin muslimat, kita bersalam-salaman. Ya, setelah itu apa? Sebelum berpisah kita katakan maaf lahir batin ya. Setelah itu baru kita assalamualaikum. Karena kita tidak tahu itu pertemuan kita terakhir, dan orang dah banyak tersinggung dan salah silap lisan kita. Ya, maka saya ceramah terakhir saya bilang mohon maaf lahir batin. Banyak yang tersinggung, kita tak tahu. Jadi biasakan minta maaf. Kadang kita tak teringat, Bu. Pernah orang ini dulu kita gunjing. Jadi kalau kita membiasakan minta maaf, insya Allah diberkahi dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi minta maafnya hanya secara umum, tak perlu didetailkan. Baik, ada yang lain? Cukup, baik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.